ada korban juga yang cerita. Dia takut bersuara, terutama terkait dengan masalah pelecehan ini karena kampus ini menjaga nama baiknya. Demi menjaga nama baik, dia harus mengorbankan satu mahasiswa atau satu mahasiswi. Justru karena FHUI tahu kalau dibawa ke ranah pidana, mereka kemungkinan besar bebas. Soalnya 16 orang ini itu punya power yang cukup lah. Saya pikir UI tidak boleh berpikir seperti itu. Kenapa? Karena artinya UI melegitimasi bahwa hukum kita memang hukum yang bisa dibeli. Kenapa UI sebagai instansi tidak membantu korban untuk melapor ke polisi? Kalau UI yang membantu korban melapor polisi itu bomnya lebih besar lagi. ITB itu salah satu kampus yang maju dan sangat progresif. Tapi kenapa ketika culture masyarakatnya sudah berubah menjadi lebih sopan, ITB itu telat berubah di bagian yang paling fatalnya ini gitu. Hari ini memang selain kita krisis empati ya, juga kayaknya udah ada penurunan benar-benar budaya malu sih. Betul. Oh iya. Selamat datang di segmen Merayakan Cerita. Jadi segmen ini kita biasanya mau membahas kasus yang lagi rame di minggu-minggu inilah. Yang di minggu-minggu ini kan banyak hal yang lagi rame kayak pelecehan seksual di grup chat FHUI, terus lagu Erika di ITB, dan Seskap Teddy ulang tahun. Jadi dua ini kayaknya nggak harus dirayain deh. Tapi kalau yang Seskap Teddy ya kita rayain bareng-bareng. Oke lah, happy birthday Seskap. Belum apa-apa deh, belum apa-apa udah message kayak gini. Udahlah, itu urusan personalnya dia. Biarin. Kita ngebahas yang rame aja nih, grup chat FHUI dan grup chat ITB. ITB kayaknya bukan grup chat. Grup chat apa? Yang lagu yang dianggap seksis lah, berjudul Erika itu. Gue mau ngebahas dari lu dulu, Kariza. Menurut lu ini tuh dua kasus yang berbeda kah? Atau polanya sama gitu? Atau gimana? Gue jawab dari mana ya? Sebenarnya kalau gue lihat kasus FHUI itu ya, gue harus jawab itu sebagai seorang ayah yang punya anak perempuan. Oke. Jujur nyeremin bos itu. Iya. Sumpah. Setuju. Gue tuh bayangin aja kalau misalnya anak gue kuliah di UI dan anak gue masuk jadi salah satu korban situ, wah gue gelap mata sih. Bisa seperti itu. Cuman maksudnya seperti ini. Kalau dalam diskusi yang lebih edukatif mungkin, kita harus melihat itu bahwa seks seharusnya tidak dibicarakan sebagai pembicaraan yang utama untuk orang-orang di tingkatan atau di level pendidikan tertentu. Betul. Karena kan gitu. Karena kan seks itu kan sebenarnya kebutuhan dasar gitu. Kebutuhan naluriah yang tidak usah dibicarakan, tidak usah dijadikan sebagai konsumsi narasi atau wacana dan segala macam gitu. Lu sudah tahu apa yang harus lu lakukan tentang itulah. Ya. Apalagi laki-laki dewasa, makanya. Ya, ini kayak apa? Kayak apa sih, lu norak banget? Ya, ada itunya kan? Itu maksudnya. Gue speechless aja sih sebenarnya karena UI itu kan sebenarnya salah satu kampus yang kesan yang tercipta ketika kita mendengar UI, wah ini kampus terbaik di Indonesia kan gitu. Betul. Orang-orang yang masuk juga orang-orang yang terseleksi, Top of mind lah ya. Top of mind gitu, yang seharusnya menunjukkan hal-hal yang edukatif lah atau menjadi contoh masyarakat lah. Iya. Tapi kan kita nggak pernah sangka bahwa di grup chat anak UI pembahasannya sekampungan itu. Dan ini kita bisa lihat kayak dia bahkan ada yang bawa pasal itu loh. Dalam Undang-Undang 30 2014 gugatan nggak dijawab dianggap diterima, asas perkosa berarti diam dikabulkan. Iya. Berarti ilmunya jalan sih. Betul. Problem dia pakai ini buat melakukan pelecehan, gila anjir ini. Ini nggak mungkin dilakukan dengan hilaf loh. Iya. Karena dia bisa mensintesiskan antara konten-konten seperti itu dengan disiplin ilmunya kan. Berarti dilakukan dengan sangat sadar ini. Dan dia beberapa kali bubble chat kan. Udah pasti ada typing berpikir gitu. Nah, cuman satu hal kalau gue ya, dari kasus ini heran-herannya gue bahwa gue nggak pernah berpikir bahwa ini akan ada di grup chat anak FHUI. Gue lebih heran lagi dengan model penyelesaian yang dipilih sama kampusnya. Oke. Karena begini, FHUI itu kan harusnya menjadi kampus yang paling mencontohkan bahwa kalau ini adalah kasus pidana, ya udah lu laporin aja, kan gitu. Karena menurut gue kalau misalnya sanksinya secara administratif adalah DO misalnya dan segala macam.
itu tidak akan punya efek jera gitu. Tidak akan punya efek jera. Maksud saya orang-orang ini kan orang-orang yang harus diberikan pelajaran dengan semua kepungahan yang kita lihat dari grup chat dan segala macam. Ya harusnya diberikan sanksi pidana gitu maksudnya. Kalau menurut lu gimana ya? Tanggapan Bahkan itu? terakhir setelah gue bikin konten ini kan kemarin. Kayak Jadi- lu bikin konten tentang FAUI ini ya? Ada yang komen, Apa? ngapain sih lu bang permasalahin chat grup doang? Anjir serius? Serius. Dan itu ada beberapa gitu yang bahkan bahas diskursus itu kayak ini kan kayak biasa gitu kali ya di tongkrongan Oke. cowok. Dan gue ngerasa mungkin ini jadi salah satu alasan gimana akhirnya hal-hal yang kayak dianggap kecil kayak gini hanya dinormalisasi terus menerus. Oke. Dan di luar daripada UI ataupun yang lagi rame kemarin di ITB, kayaknya kampus lain juga banyak deh. Bisa jadi. Iya. Dan gue bisa lihat ketika misalnya ada dosen, ada bahkan gelarnya secara akademik tinggi, itu juga bisa jadi predator gitu. Artinya apa? Tempat yang kita anggap aman ya itu bisa jadi tempat bejat di situ, karena mungkin apa yang hari ini kita hanya lihat itu kan kayak cuma bongkahan gunung es aja gitu yang belum mencair aja sebenarnya, nunggu waktu. Kalau gue sih bilangnya nunggu waktu meledak. Kenapa? Karena sejauh ini ya kita ngelihat orang-orang yang masuk misalnya di salah satu kampus elit itu yang dites cuma kapasitas kognitifnya, intelektualnya. Gue lebih pengen, ayo dong kita lebih berani secara sistemik. Bisa nggak? Mungkin rekam jejak lebih bisa di tracking, atau mungkin ada psychological assessment, atau lebih mengutamakan mungkin kecerdasan emosional buat mereka-mereka ini nih yang akhirnya bisa kita bukan hanya kayak gue masuk di kampus ini artinya kualitas gue bagus. Belum tentu dong. Gue mau lanjutin dari situ. Gue rasa justru ngelihat kasus FAUI, ngelihat kasusnya ITB itu justru pertanda bagus. Karena kita bisa sepakat bisa jadi di banyak kampus itu terjadi, tapi yang berani speak up dan tahu ini salah itu ada di kampus-kampus terbaik gitu. Dengan adanya cowok-cowok yang bilang ala ini grup chat doang, ini obrolan internal bla bla bla, berarti sebagian besar orang itu masih menganggap ini belum salah. Ya ada. Iya kan? Jadi seenggaknya ini udah membuktikan ya kita bisa kok lebih baik. Ada contohnya lah. Jadi kalau kampus-kampus lain mau terlibat dan mau melakukan speak up dan lain bisa dilakukan di sini. Gue malah pengen ini Kak Riza. Menurut Kak Riza ini bisa dibilang evolusi kesadaran nggak? Sebenarnya yang harus kita pahami itu selain bahwa ini betul-betul evolusi kesadaran, ya ada pergeseran cara berpikir lah kan gitu. Tapi sebenarnya intinya begini. Banyak orang yang terjebak dalam pola generalisasi bahwa ini biasa di tongkrongan. Saya mau bilang begini, di negara yang melegalkan pornografi pun ada pasal pidana tentang pelecehan seksual. Pertanyaannya kemudian pelecehan seksual itu objeknya siapa? Kepada orang-orang yang tidak jualan, ya, bukan pelaku pornografi. Gue kurang ngerti. Maksudnya begini, banyak yang kemudian menyamakan seperti kan biasa kita kayak kirim-kirim link bokep dalam grup laki-laki, kan ada grup laki-laki juga yang seperti itu kan, yang kirim-kirim link dan segala macam lah untuk konten-konten kelaki-lakian. Iya, tapi yang dia kirim itu link orang-orang yang memang profesinya seperti itu. Ya. Tapi kalau yang dijadikan objek pembahasan bukan pelacur, perempuan baik-baik, wah itu kan pelecehan, Pak. Iya. Sebetulnya jadi ada itu tidak bisa dinormalisasi kan? Gitu. Ya, Tergantung siapa yang disebarkan kalau saya gitu. Kau menceritakan bahwa ada seseorang yang memang profesinya menjual diri misalnya, ya memang karena dia seperti itu, bagi orang itu tidak pelecehan. Tapi kalau orang yang tidak menjual diri yang dijadikan objek pembahasan itu parah gitu. Ya. Simpelnya gini, kalau lu adalah petinju di atas ring, lu boleh nampol dia. Boleh. Tapi kalau orang biasa, jangan lu tampol. Jangan kayak gitu kan. Iya betul. Jadi keadilannya itu kan adalah karena ada orang yang tidak melakukan itu, kan gitu. Bukan orang yang kemudian perempuan baik-baik loh ini. Betul. Dosen loh bahkan. Gue nggak habis pikir sih korbannya dosen sih. Dan kalau ada yang bilang, iya di grup chat biasa bla bla bla. Lu di tongkrongan macam apa sih? Tapi ini itu loh. Ada hubungannya gak dengan kayak gue sempat profiling ya beberapa pelaku-pelaku KS ini kan dia biasanya punya relasi power yang cukup kuat, Kak Riza. Tetap ada. Entah bapaknya siapa, entah bapaknya polisi, entah bapaknya punya lawyer apa Memang etika itu kadang dikangkangi oleh orang-orang yang merasa lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Betul.
Dan yang bikin susah korban adalah relasi kuasa itu kan. Itu yang bikin kayak terus. Ya, makanya nih ada apa namanya? Ini bagus sih, piramida budaya perkosaan. Jadi nggak semua pelecehan seksual tuh harus sampai melakukan. Yang masih di tahap kayak lirik lagu seksis itu yang di ITB contohnya, terus stalking dan lain itu tuh udah masuk ke situ. Dia ada di piramida paling bawah. Hal-hal yang menormalisasi pelecehan seksual, lu udah jadi bagian dari situ gitu. Grup chat itu kan masuk di perbincangan seksual tanpa izin kan. Betul. Apalagi objeknya orang di sekitar tuh. Iya. Dan termasuk ya catcalling, candaan seksis, lelucon seksual, bla bla bla. Cuma kalau candaan seksis dan lelucon seksual, kita bisa berdebat nanti lah. Gue susah ngomongin ini karena masih ada topi kadang-kadang stand up gitu. tapi begini ya, menarik ya, maksudnya yang harus sebenarnya lebih didalami itu sebenarnya apakah memang topik-topik seksual ini menjadi budaya kita tuh bagaimana? Oke. Karena kan kita bisa lihat lah, contoh misalnya dalam kasus lagu Hima ITB kan. Erika. Itu kan lagu tahun 1979 kan, 1979. Nah, kalau kita lihat konteksnya tahun 1979, memang produksi narasi di situ, film-film di situ memang vulgar. Vulgar. Gitu. Film Dono Kasino Indro pun juga vulgar kan gitu. Ya. Film Susana juga vulgar. Dan kayaknya ini kecurigaan gue aja. Rezim saat itu ada kepentingan untuk menjaga powernya dengan nyediain konten-konten seperti itu. Supaya orang tidak kritis. Karena orang yang habis malas ngapa-ngapain. Karena dopaminnya gini kan. Betul. Soekarno Langsung bilang, lepas ya. betul. Soekarno bilang beri aku 10 pemuda. Tukang semua. Jelas deh. Yakin gue minta tambah dia. Sebenarnya Soekarno itu harus berikan 10 pemuda yang tidak ada VPN-nya. Makanya era itu ya era Soeharto lah saat itu. Itu daerahnya Soeharto. Udah semua banyak banget isunya tuh seputar seksis. Dan kecurigaan gua justru kenapa masyarakat pada saat itu bertingkah seperti itu. Catcalling normal banget. Itu catcalling itu. Ya karena pasti mencontoh film-film ini kan. Catcalling itu banyak kita temukan di film tahu. Iya. Banyak kita, apalagi film-film tahun 1970-an ya, kita banyak temukan itu pemuda-pemuda cara dia mendekati cewek itu dengan catcalling gitu. Nah, tapi kan artinya kalau misalnya hari ini kemudian dilarang, betul yang lu bilang ada pergeseran cara berpikir nih. Melihat batas-batas seksualitas, artinya moralitas kita semakin menyempit. Wajar lah sebenarnya seperti itu. Sama dengan kondisi anak bayi ya, anak bayi yang tadinya tidak mengerti batasan moral, semakin dewasa batasan moralnya semakin ketat. Mungkin ini proses pendewasaan bangsa ini. Pertanyaannya kemudian kenapa ini terjadi di tahun 2026 di kampus sebesar UI? Iya. Sama kayak gue ngelihat mungkin ada perubahan cara pikir lah kan. Tapi ada juga perubahan di mana medium ini nih yang akhirnya jadi private, akhirnya lebih bisa dinikmati semua orang gitu. Dengan masa emasnya sosial media ini menurut gua memperparah juga sih. Iya. Yang di bayangan gua maksud lu tadi, grup WhatsApp itu kan hanya grup private kan. Maksudnya yang masuk tuh hanya yang tahu-tahu aja gitu. Semua ada kayak ruangan, ini ruangan dikunci, orang luar tuh nggak bisa masuk. Tapi ternyata obrolan di dalam ruangan itu dibuka keluar dan ternyata ada di dalam impostor. Iya, lu kayak gini ya gitu. Menurut lu gimana Kak? Kalau gue jawab dari segi hukumnya itu begini. Kalau kita pakai KUHP yang lama, memang ini akan didefinisikan sebagai grup private. Tapi kalau misalnya kita pakai KUHP baru, 20 tahun 2025, KUHP baru ini sudah mengakui adanya bukti elektronik itu satu. Dan memang dimention bahwa screenshot dari percakapan chat itu bisa dijadikan bukti. Bisa dijadikan bukti di pengadilan. Nah, yang kedua sebenarnya kalau gue melihat begini, ini bukan persoalan apakah dia di grup WA atau tidak. Jadi kita harus bedakan persoalan ini pada persoalan apakah yang salah itu kontennya atau cara menyebarkannya. Kan gitu. Karena kalau kita kemudian fokus di cara menyebarkannya, kita tidak seolah-olah bahwa kontennya itu benar, hanya dia menjadi salah ketika posisinya tersebar, kan tidak seperti itu. Faktanya ini mau tersebar tidak tersebar, tetap salah kontennya. Gitu. Gue mau nyoba nguji tes di situ ya. Kalau di ruang private, pertanyaan kan kontennya benar atau salah. Terus kalau di ruang private ini udah salah, berarti keluar juga salah. Contoh misalnya. Gimana kalau
konten-kontennya tuh konten-konten pergerakan. Dalam artian kita mau numbangin rezim dan lain-lain. Begini maksud gue. Maka salah sih. Mau kritik pemerintah, bla bla bla. Maksud gue begini. Pertanyaannya begini. Kita harus bedakan seks sebagai aktivitas pribadi dengan seks sebagai pelecehan. Harus dibedakan itu. Seks sebagai aktivitas pribadi itu tidak salah. Ketika terjadi di ruang private. Suami istri misalnya di kamar masing-masing, di kamar mereka itu pasti tidak salah. Tapi ketika suami istri ini, walaupun dia suami istri ya, melakukan di ruang publik itu salah. Berarti seks sebagai kebutuhan private, kebutuhan pribadi itu merupakan sesuatu yang sah ketika dilakukan di ruang-ruang private. Salah ketika posisinya ada di ruang publik. Beda dengan pelecehan. Pelecehan ini bukan seks. Tapi pelecehan itu adalah insulting. Jadi yang dimaksud dengan pelecehan dalam hukum itu ada tindakan merendahkan derajat seseorang dengan menyebutkan bagian-bagian private atau bagian-bagian private. Tujuannya adalah merendahkan kehormatannya. Jadi ada kehormatan yang direndahkan di situ. Jadi apakah itu dilakukan sembunyi-sembunyi atau dilakukan di ruang publik itu tetap salah karena tindakan itu. Nah, apakah ini bisa apple to apple dengan makar? Beda. Karena makar itu menjadi makar ketika tidak selesai ketika hanya dibicarakan. Misalnya gue nih curhat sama lu, kita tumbangkan Prabowo yuk. Itu belum makar. Makar dikatakan makar ketika ajakan ini bertransformasi menjadi gerakan politik dan membentuk pemerintahan baru atau mempersenjatai orang. Sama misalnya Saiful Mujani misalnya. Kalau kita tarik contoh ke Saiful Mujani, apakah Saiful Mujani makar? Tidak. Karena tidak sama kasusnya dengan PRRI atau Permesta yang sudah bahkan membentuk pemerintahan sendiri dan segala macam gitu. Itu lebih ketat lagi gitu. Harus ada mobilisasi juga lah di situ. Makanya sebatas kritik ataupun saya mengajak orang, ajakan itu dalam hukum itu bisa terpenuhi ketika ada orang yang diajak. Tapi kalau Saiful Mujani bilang, ayo kita tumbangkan Prabowo, tapi kalau nggak ada yang mau ikut, nggak jadi juga perbuatannya. Berarti sebetulnya bukan cuma idenya ya. Gimana? Tapi ada case kayak misalnya kita bikin konten gitu, pengen ngajak gitu segala macam. Nggak ada yang datang tuh kalau misalnya buat demo. Tapi ya bisa aja pelaku kontennya itu dihukum dan itu sering kejadian sih. Betul. Itu sering kejadian. Mengajak demo itu kan sebenarnya kapan dikatakan dia berhasil mengajak demo ketika ada demonstrasinya kan? Iya. Berarti ketika tidak ada demonstrasinya dia tidak mengajak dong, tidak berhasil mengajak gitu. Kenapa dia harus dihukumi dengan ajakannya gitu? Kita balik lagi ke isu pelecehan ini. Menurut lu ya, kenapa di kampus top tuh bisa kayak gini dan mahasiswa yang lu lihat ya, lu kan sering bergaul dengan mahasiswa, banyak teman mahasiswa. Mahasiswa tuh ngelihat kasus kayak gini tuh gimana sih? Satu ya kayak gue sebenarnya nggak terlalu pengen bedain ya kampus top 1, top 2 atau top 3 gitu. Gue top berapa ya kampus? Karena ya lagi-lagi ya lingkungan memang penting. Harus kita akui lingkungan tuh ngebentuk behavioral, ngebentuk habit kita juga bisa. Tapi yang perlu diketahui bahwa memang ada kampus-kampus yang memang kayak ya udah kayak mungkin masih punya ketakutan gitu. Kayak gue menemukan banyak sekali case ketika ngobrol sama teman-teman mahasiswa, bahkan ada korban juga yang cerita. Dia takut bersuara, terutama terkait dengan masalah pelecehan ini karena kampus ini menjaga nama baiknya, Kak Riza. Ya, betul. Jadi demi menjaga nama baik dia harus mengorbankan satu mahasiswa atau satu mahasiswi. Dan itu menurut gue case yang hari ini nggak tahu ya di mata kampus tuh masih dipertahankan sampai hari ini karena sepenting itu akreditasi, nama baik, dan inilah yang akhirnya bikin kita bisa melihat yang punya otoritas justru melempem gitu. Tapi bukannya banyak dosen-dosen yang menggunakan powernya untuk melakukan pelecehan seksual? Oh iya betul, itu banyak. Tapi sebetulnya pertanyaan dari nanti itu jawabannya gini. Kita tuh seneng banget sama ketenangan. Oh iya kampus adem, kampus nggak ada kasus prestasi-prestasi. Padahal bisa jadi di balik ketenangan itu banyak dosen-dosen abuse tadi, bahkan dosen yang melakukan itu juga ada. Banyak loh. Banyak sekali gitu. Yang bikin menyebalkan dari KSFAU ini, kan awalnya itu dibikin forum terbuka. Yang datang ke panggung itu hanya sekitar 2 orang. Nah gue itu tanya kenapa ya dibuka forum terbuka ya? Apa ya alasannya? Apa ya alasan UI tidak melaporkan ini pidana tapi memilih memajang ini di ruang terbuka? Maksud saya itu kan penyelesaian yang
bukan penyelesaian hukum dari fakultas hukum gitu. Fakultas hukum yang tidak menyelesaikan kasusnya secara hukum, padahal ini kasus hukum sebenarnya. Kalau kecurigaan gue pribadi, justru karena FHUI tahu kalau dibawa ke ranah pidana, mereka kemungkinan besar bebas. Karena? Soalnya 16 orang ini itu punya power yang cukup lah. Kita nggak usah nebut nama instansinya. Saya pikir UI tidak boleh berpikir seperti itu. Kenapa? Karena artinya UI melegitimasi bahwa hukum kita memang hukum yang bisa dibeli. Oke. Harusnya UI menjadi institusi pertama yang betul-betul mengedepankan proses hukum sebagai fakultas hukum nih. Ya. Ini contoh fakultas hukum nih. Kita look up-nya fakultas hukum kemana? Ke UI. Jujur banyak dosen UI yang menjadi inspirasi gue. Banyak banget gitu. Dan gue sangat look up sama dosen-dosennya. Profesor-profesor UI itu kualitasnya luar biasa. Tapi sangat disayangkan ketika kasus ini terjadi, nyata-nyata ini adalah sebuah delik pidana, kenapa tidak dilaporkan ke ini secara pidana menurut gue? Kenapa harus pakai penyelesaian Romawi kuno gitu? Dibawa ke ini, dipertontonkan, terus dihujat sama masyarakat gitu. Itu kan tidak ada gunanya gitu maksudnya. Tinggal dijiletin aja gitu. Gitu. Kenapa caranya kayak cara nyiksa maling ayam gitu Iya ya? gitu maksudnya. Ya meskipun di satu sisi karena dengan itu secara hukuman sosial Iya, sanksi itu sosial 100% worth it gitu. Lebih keras efeknya kepada para pelaku itu ketika dia itu mantan terpidana. Itu lebih susah cari kerja. Iya. Cuma kan ada yang bilang seandainya grup WhatsApp ini dilaporkan pun itu agak susah masuk ke pidananya gitu. Siapa yang bilang? Coba dulu. Oke. Coba dulu gitu maksudnya. Itu kan urusan polisi gitu. Sesusah-susah apa sih masuk pidana? Emang banyak kita kasus yang tidak blur tapi dipaksa pidana. Banyak tau. Banyak. Iya. Nadiem Makarim masih blur tuh perdebatannya tuh. Iya. Masih blur perdebatan laptopnya apakah ini markup atau tidak. Ya. Tetap masuk juga. Masuk. Tangkap dulu. Kenapa? Gue baru baca berita juga tadi kayaknya ya 2 hari yang lalu belum ada yang masuk laporan ke polisi. Iya, kenapa nggak seperti itu? Kenapa UI sebagai instansi tidak membantu korban untuk melapor ke polisi? Kalau UI yang membantu korban melapor polisi itu gongnya lebih besar lagi. Yang gue tangkap ya, dengan mereka bikin forum terbuka, it's a good things. Mereka ngambil resiko nama baiknya hancur, bla bla bla. Mereka ngambil resiko itu dengan nunjukin, nih, gue nggak belain korban. Ini pelaku orang-orang besar, bahkan ada ponakan dekan kalau nggak salah. Gue tunjukin mukanya, itu satu hal bagus. Dia juga minta maaf secara terbuka, itu juga yang kedua bagus. Mungkin nextnya adalah bisa dibantu ke pidana, iya kan? UI itu salah ketika dia sebagai subjek hukum. Jadi begini, yang tidak boleh berpihak itu normanya kalau dalam hukum. Tapi kalau subjeknya dia harus berpihak. Kalau UI tidak mau membantu korban, caranya adalah tidak mau membantu pelaku, caranya adalah kau berpihak kepada korban. Oke. Caranya tidak boleh netral UI. Kenapa? Karena itu terjadi di lingkungan UI. Iya. Jadi UI harus mengambil tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya UI di sini? Sekedar DO, sekedar menghadirkan korban. Nah itu yang menurut gue sebagai orang hukum, gue kaget bahwa ketika ada fakultas hukum malah cara menyelesaikan masalahnya non hukum. Ya. Agak paradoks menurut gue. Jadi gue berpikir, kok prakteknya kayak gini gitu maksudnya. Udahlah kita ke ITB sekarang. Lagunya apa? Hima Tambang yang ITB itu. Coba kita play dulu kali ya biar asik. Ya gue belum terlalu denger ini. Ini, lu bisa lihat. Ini kan 1979 kan? 1979 lagunya. Lirik 1979. Rika buka celana. Ini Rika siapa harus dicari? Kayak Nah, fiktif atau fiksi. Jangan-jangan memang ada gitu. Itu kan Fatal sih kalau itu ada. itu fatal. Ini gila sih. Iya. Tapi itu cewek kan yang menjoget juga. Iya. Iya kan? Oke. Gitu kan. Kayak 2018 pas gua kuliah, gue nyanyi apa dulu ya?
Jason Ranti paling ya. Ya Jason Ranti sama aja dong. Jason Ranti sama aja dong. Tapi Apa? lebih ada maknanya gitu. Ya. Ini apa maknanya? Itu Bukan celana. Surabaya itu. Bagus. Variasi pink. wah, Maknanya ada disenggol bukan celana. Ini nggak perlu berpikir untuk memaknai ini. Udah terlalu vulgar maknanya. Terlalu direct masalahnya. Terlalu kan? direct, iya. Sebenarnya mirip-mirip lagunya ini loh. Gue nggak bilang sama ya. Mirip lagunya kayak Jamrut gitu. Iya, Surti Tejo. Surti Tejo. Oh, Surti Tejo. Bahkan yang gue tahu Cucorowo juga kayak gitu. Jadi Gue nggak ngerti sih kalau Cucaro. Cucorowo tuh katanya burungnya itu adalah Oh, itu Cucaro. Oh iya? iya, dan kata itu ke situ. Dan gua denger lagu itu ketika SD. Jadi Gayan, sebagai orang yang sering memviralkan sebuah kasus, gue mau nanya dari perspektif lu. Menurut lu, ITB kan sekarang udah mau minta maaf dan mau menyelesaikan kasus ini lah. Kalau itu nggak viral, ITB minta maaf gak? Ya kalau kita lihat patternnya ya menurut gua belum tentu sih. Karena ya ini mungkin tanpa sepengetahuan dosen juga mungkin ya, tanpa sepengetahuan dosen atau mungkin nggak ada yang terlibat dalam itu, kayak nggak tahu ya, ini kayak kita ngelihat situasinya kan kayak lagi closingan tuh. Kalau acara mahasiswa atau apa, kalau closingan ya kayak semua menampilkan apapun yang akhirnya bikin dopaminnya tuh semua kayak keluar pecah. gitu. Iya. Pecah gitu, bahkan nggak ada lagi pikiran sistem 2 gitu yang aktif. Kayak ini kita nyanyiin apa sih, kita apa dan segala macam. Jadi kayak pelepasan, jadi kayak gue ngecoba ngerasain gimana euforianya di sana. Tapi kalau dari perspektif gimana narasi ini akhirnya informasi ini akhirnya kesebar, ya itu cukup jadi hal yang mungkin perlu dievaluasi, terutama penyelenggara acaranya. Kok bisa sih ngelolosin kayak misalnya lagu kayak gitu, kok bisa tayang? Kita nggak tahu proses misalnya produksinya kayak gimana. Jadi gue lebih ke arahnya ke sana. Ya, yang jadi pertanyaan gue, ITB itu salah satu kampus yang maju dan sangat progresif. Kita tahu alumni-alumninya banyak yang punya nama dan terkenal sangat progresif bahkan di bidang pendidikan. Tapi kenapa ketika culture masyarakatnya sudah berubah dari era mungkin 2000-an menjadi lebih sopan, ITB itu telat berubah di bagian yang paling fatalnya ini gitu. Bukan telat sih kayaknya. Lebih ke arah memang kayak kayak misalnya beberapa culture yang hari ini mulai dilupakan. Kayak biasa tuh kan ada loop lah gitu, kayak terulang lagi, kayak misalnya cara pakaian kita ini kan ya jangan-jangan ngulang apa yang dulu viral di zaman kemarin gitu. Sama halnya mungkin dengan lagu-lagu ini gitu. Mungkin kayak sebagai gue nggak tahu trendsetternya siapa yang memulai kembali genre kayak gini lagi, tapi itu nggak bisa dipungkiri bahwa ada semacam loop perubahan budaya yang terjadi. Gue ngeliatnya ke arah sana sih. Berarti emang udah jadi culture dan udah terlalu nempel aja sehingga susah dilepas kayak gitu ya? Bukan susah dilepas, karena mungkin karena genre yang ada sekarang udah semacam bikin kita tuh akhirnya gue pengen nyari alternatif deh. Gue pengen nyari sesuatu yang mungkin di luar daripada mungkin hal-hal yang sering didengar oleh society sekarang. Jadi ya itu munculin satu wave baru yang lagu ITB wah, itu. Ini keren nih kayaknya nih. Gue ngerasa kayak gitu. Iya. Kalau gitu argumen itu agak menjawab dengan belakangan ini banyak lagu-lagu tren hipdut kan. Iya. Hip hop dangdut kan. Yang sebetulnya seksis juga. Sama aja sebenarnya. Tapi dengan narasi yang berbeda. Dan kalau emang kita bermasalah dengan lagu yang seksis, Tensi tidak FYP dong. Kenapa Anda joget pakai lagu Tensi? Tapi gue nggak notice itu Tensi sebenarnya, gue nggak peduli juga. Gue nggak bakalan notice dengan lirik-lirik seperti itu, jujur aja. Ya mungkin bukan selera gue aja ya, kayaknya bukan selera gue. Masalahnya kalau kita scroll tuh karena lagu jadi trending. Jujur gue itu orang yang denger lagu, orang yang suka musik itu salah satu faktornya adalah lirik selain musiknya pertama ya. Oke. Kalau liriknya powerful menurut gue, liriknya bagus dan estetik lah liriknya, gue pasti akan penasaran dengan band itu dan akan pasti ngulik lagunya. Makanya kalau pas waktu gue dengar hipdut gitu kayaknya bukan gue ini, kayaknya bukan gue. Gak tahu, tapi yang menarik tuh itu. Iya betul juga, ada orang yang menikmati lagunya, ada yang menikmati liriknya. Gue penikmat lirik, penikmat lirik. Nah, kalau
lagu-lagu seperti ini bisa terkenal Viral lagi. dan disukai karena liriknya, bahkan ada yang bikin jogetan atau menyerupai dengan lirik itu, masyarakat kita tuh masyarakat seperti apa sebetulnya? Makanya gue tuh sering ditanya begini, Za lu suka dangdut nggak? Gue bilang enggak, bukan gue nggak suka dangdut. Gue tuh penikmat lirik. Enggak. Jadi pada persoalan dangdut itu bukan gue nggak suka, gue bingung kalau dangdut. Musiknya nyuruh gue joget, liriknya suruh gue menangis. Ini gue harus ngapain? Kan gitu. Gue joget atau gue harus menangis? Gue ngerti perspektifnya. Dangdut itu selain yang kita bisa lihat ya, yang tayang-tayang di YouTube, di konten bla bla bla, dangdut itu ada yang enak didengarnya, ada yang enak dilihatnya. Oh iya. Jadi bapak-bapak ini, Iya. ya gue ngejat aja lah bapak-bapak itu pasti. Yang suka nonton dangdut, kadang nggak denger lagunya. Iya. Yang penting ada 2.000 nih. Itu populer tuh di kampung-kampung gue tuh kalau Apa tuh? elektron, kalau ada elektron iya. mesti dangdut. Dan biasanya sampai jam 12 malam, sampai jam 1. Dan ngejar nyawer-nyawernya itu kan. Ya, iya. Cuma kalau secara hukum berarti sebenarnya Indonesia ya, itu tuh udah dilindungi belum sih korban-korban seperti ini? Dilindungi, sangat-sangat dilindungi. Makanya udah ada perlindungan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Ini sebelum KUHP baru ya. Udah ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Udah ada undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual. TPKS ya. TPKS. Terus KUHP yang baru 1/2023 itu lebih kompleks lagi khusus masalah itu. Karena bahkan ada yang dimaksud dengan jadi ada definisi tindak pidana baru itu pemerkosaan dalam rumah tangga. Saking dilindunginya nih perempuan nih. Seorang suami sah pun tidak boleh memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seks gitu. Dia masuk dalam kategori pemerkosaan dalam rumah tangga, lu bayangin Pak. Jadi memang sangat-sangat dilindungi, sangat-sangat dilindungi. Makanya gue tuh heran gue dengan model UI menyelesaikan ini dengan semua perangkat norma yang tersedia, kan gitu. Harusnya dia udah tahu kan apa yang harus dia lakukan sebagai institusi hukum gitu maksudnya. Kalau menurut lu, kita sepakat udah ada nih, negara udah ngasih Payungnya lah. Iya payungnya udah. Tapi kenapa sampai akhirnya susah banget buat menyelesaikan kasus ini? Bukan susah sih, karena apa ya, gue nggak tahu ya, karena ini udah melevel yang sangat mengakar bahwa satu mungkin kita nggak sabaran. Gue juga pernah gimana akhirnya bikin apapun yang gue posting lewat konten tuh benar-benar reaktif lah ya. Jadi kayak gue mesti dapetin hasilnya tuh ya kalau bisa hari itu juga. Gue pengen orang yang berperilaku jahat ke gue langsung dihukum besok gitu. Karena setiap hari kita udah disusupin benar-benar kayak hal-hal yang instan, Jadi kita udah tutup mata untuk proses. Kalau proses butuh prosedural, butuh evidence lagi. Dan kadang-kadang kan di situ celah antara kenapa sih ada istilah no viral no justice. Karena proses untuk menyelidiki itu tuh akhirnya kayak kita nggak sabar. Jadi kayak gue ngelihat hari ini ada perubahan cara pandang terutama dalam mensimulasikan sesuatu juga sih. Jadi itu udah mulai geser dan akhirnya nyentuh ke semua hal. Ini buat teman-teman yang masih kuliah lah, buat teman-teman yang masih kuliah dan kalau terjadi korban pelecehan seksual, dia jadi korban. Menurut lu dia harus ngelakuin apa? Ya, kalau gue sih satu bahwa semua orang akhirnya udah sadar bahwa ini sesuatu yang salah gitu dan gue mesti speak up, gue mesti bicara dan apa yang akhirnya teman-teman rasakan itu bukan sesuatu yang salah gitu. Kalau misalnya disampaikan ke teman dekat atau misalnya disampaikan ke mungkin infrastruktur care yang memang peduli terhadap pelecehan seksual, yang mesti ditegaskan kembali bahwa sebenarnya ketika kita cerita tapi kita nggak didengarkan dengan baik, nah yang harus kita telah lagi adalah sejauh mana sebenarnya kesiapan untuk mengakomodir end to end terutama masalah pelecehan ini. Jadi gue lebih mendesak sebenarnya di setiap kampus ataupun di setiap perusahaan harus ada semacam infrastruktur of care bagi teman-teman yang mungkin jadi korban gitu. Jadi bukan kita yang akhirnya kebingungan, gue mesti cerita sama siapa ya, gue mesti harus ngadu ke siapa ya. Tapi itu udah ada jalur otomatisnya kayak oke, kalau ada kejadian gue mesti kesini nih alurnya. Dan trusted dan itu bisa langsung diproses, kita tahu secara status ini udah diterima, ini udah sampai mana kabarnya. Yang bikin kita akhirnya resah sekarang adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian. Kayak kita udah pengen jujur, kita udah pengen laporin, tapi kok
kayak gak ada yang gerak gitu. Gue cuma pengen asas untuk bagaimana benar-benar ini tuh terstruktur dengan baik gitu, sehingga perlindungan terhadap korban bukan cuma di atas kertas tapi juga bahkan bisa jadi gerakan dan bukti nyata. Iya. Itu sih. Dan bisa juga sebetulnya ngelapor di Komnas Perempuan, karena Komnas Perempuan itu Iya banyak lah. udah ngasih nomor yang bisa dihubungi lah. Jadi seandainya kita dapat siapapun itu ya, dapat kasus seperti itu dan ada relasi kuasa di kampus atau di kantor, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain nih. Paham kondisi lah. Ya. Susah nih buat ngelawan. Jadi bisa minta tolong ke Komnas Perempuan. Kalau terjadi bisa di screenshot dulu, bisa direkam, terus mungkin cari saksi kalau bisa seperti itu. Dan kayaknya ini terakhir dari gua. Kekerasan seksual tuh bukan bercanda dan jangan dijadikan budaya. Betul. Kita harus sepakat ini pelanggaran gitu, dan kadang-kadang bisa jadi bukan tentang ini cuma satu grup chat atau tentang lagu gitu. Nah, pertanyaanku ke Kariza, dengan semua hal ini yang gagal tuh individunya atau institusinya? Begini, ini kan diskusinya ini kalau kita tarik pada persoalan yang paling substansial itu apa? Ternyata kita memang tidak terbangun dengan filter moralitas yang baik, kan gitu. Ada orang skeptis mungkin akan bicara seperti ini. Ya kan kampus tidak mengajarkan moral, ITB tidak mengajarkan moral, kan gitu. Fakultas Hukum UI tidak mengajarkan moral. Hukum itu hukum murni bukan moral. Iya. Tapi ketika kita berbicara bahwa yang mengisi kampus itu adalah bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia, moralitas itu melekat di keindonesiaannya. Bukan melekat di hukum UI, bukan melekat di ITB. Memang moralitas bukan ranah mereka gitu. Nah, problemnya kemudian adalah artinya skema pendidikan dasar kita kan gitu. Memang tidak pernah menjadikan hal itu sebagai hal yang harus diperhatikan. Mungkin mereka tidak sadar ya bahwa ini adalah sesuatu yang melanggar etika. Karena memang bias gender itu menjadi problem yang sangat masih diperdebatkan sampai hari ini. Ya. Karena laki-laki pasti akan merasa bahwa dia harus dominan, dan memang masih ada persepsi yang hidup bahwa laki-laki itu adalah satu-satunya manusia dan gender perempuan ini bukan manusia gitu. Ya. Sehingga bisa dilecehkan, bisa dibicarakan seperti itu. Tapi kembali lagi saya melihat kasus ini sebagai seorang ayah yang punya anak perempuan, dan saya nggak habis pikir ketika itu terjadi di anak saya, sumpah. Ya. Gitu. Walaupun sebagai seorang laki-laki ya. Ya, kalau gue lebih ke arah hari ini memang selain kita krisis empati ya, juga kayaknya udah ada penurunan benar-benar budaya malu sih. Betul. Oh iya. Kita sebagai terutama ya, gue Bugis, Siri itu tuh sesuatu yang kayak bahkan kita pantang gitu untuk kayak ngelakuin sesuatu yang tidak bermanfaat buat diri kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita tahu ini nggak bagus, jadi kayak ada standar filosofi itu yang kayak kita selalu pegang. Dan sepanjang apa yang gue baca, kayak misalnya baca bagaimana filosofi pendidikannya Ki Hajar, terus filosofi pendidikan yang ngebentuk cara berpikir mungkin dari kita sampai hari ini, itu dia selalu nekenin karakter, dia selalu nekenin budi luhur yang memang itu tujuan utama dari pendidikan gitu. Ya. Tapi ya sampai hari ini mungkin gue ngerasa terjadi erosi yang begitu luar biasa gitu. Mungkin hari ini gue nggak tahu celahnya di mana, entah di sistem atau mungkin karena individunya. Tapi yang satu hal yang gue selalu ingin bilang bahwa ya IPK tinggi itu nggak selalu ngejamin karakter, dan ada posisinya jauh lebih tinggi gitu dibanding ilmu. Dan bisa jadi ini tuh alarm bahaya buat sistem pendidikan kita. Jangan sampai kita cuma mencetak orang-orang pintar tapi lupa mencetak manusia. Betul, berarti yang masalah di pendidikan kita ini bukan stunting kan, tapi stunting moralitas kan. Ya. Harusnya MBG hentikan, bikin pendidikan moral aja. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.